cuci? Cerdas. Cerdas apa non cerdas? Cerdas. Oke, selanjutnya ini apa nih? Cerdas. Kalkulator? Cerdas. Mobil? Cerdas. Sekarang kita lihat berikutnya, yaitu materi tentang mesin cerdas dan non cerdas. Tujuan pembelajaran hari ini anak-anak yaitu setelah mengikuti pembelajaran diharapkan murid mampu menjelaskan perbedaan antara mesin cerdas dan mesin non cerdas secara sederhana. Mengidentifikasikan contoh mesin cerdas dan mesin non cerdas dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan data jika mesin cerdas, sedangkan mesin non cerdas yaitu memerlukan intervensi manusia untuk setiap keputusan. Ya, itu perbedaannya. Nah, berdasarkan karakteristiknya, coba tebak mana yang merupakan mesin cerdas dan mana yang merupakan mesin non cerdas. Tadi kalau mesin non cerdas itu kita sebagai manusia yang harus melakukan perintah, ya. Sedangkan mesin cerdas yaitu sudah bisa melakukannya sendiri tanpa bantuan manusia, ya. Kalkulator, yang non cerdas. Robot pemisah debu, cerdas. Bukan apa non cerdas? Cerdas, ya, karena kita cuma nyolok bisa sendiri, ya. Mesin cuci, cerdas. Kompor listrik, cerdas. Laptop, cerdas. Belanja daring, Shopee, cerdas. Pengering rambut, non cerdas. Penanam nasi, non cerdas. Mobil otonom, cerdas, ya, karena mobil otonom itu mobil yang bisa parkir sendiri, ya, tanpa harus kita yang sendiri. Jadi udah bisa tahu gitu mana tempat yang kosong untuk parkir. Nah, di sini pengertian kecerdasan artifisial. Bisa dilihat di depan, kecerdasan artifisial adalah program komputer yang meniru kecerdasan manusia seperti mengambil keputusan, menyediakan dasar penalaran, dan karakteristik manusia lainnya. Istilah komputer cerdas pertama kali muncul pada tahun 1956 dalam lokakarya Dartmouth College. Nah, di sini ada karakteristik dari kecerdasan artifisial. Yang pertama, KA belajar dari data. Semakin banyak data yang ia pelajari, semakin baik kemampuannya. Contohnya, atau dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, nanti akan muncul juga, lebih gampang, ya. Lalu YouTube. Nah, YouTube juga termasuk contoh dari KA belajar dari data. Semakin banyak data, semakin banyak yang kita tonton. Misalkan kalian nontonnya sukanya nonton musik, ya, musiknya musik Indonesia, ya. Nanti muncul rekomendasi musik Indonesia, ya. Yang kedua, KA mampu beradaptasi dan meningkatkan performanya. KA bisa berubah dan menyesuaikan diri berdasarkan pengalaman. Contoh, Google Map atau Google Assistant. Nah, kalian pernah coba Google Map? Pernah, ya. Contohnya, kalian ingin pergi ke Monas, pasti Google Map akan mengarahkan rute yang terbaik, ya, untuk menuju Monas, yang disebut algoritma. Contohnya, aplikasi cuaca, Shopee, Tokopedia. Ya. Kalian pernah melakukannya? Pernah di HP-nya ada aplikasi cuaca? Ada, ya. Kalau kita mempunyai aplikasi cuaca, di sana ada perkiraan atau prediksi. Hari ini cuacanya cerah atau hujan. Nanti bisa dilihat di aplikasi cuaca. Lalu Shopee dan Tokopedia
tidak hanya melihat data, tetapi juga bisa menemukan pola yang tidak terlihat oleh manusia. Contohnya, aplikasi sosial media dan perbankan. Sosial media, kalian pakainya apa saja? TikTok, lalu apa lagi? Instagram, Facebook. Nah, kalian pernah nggak melihat berteman dengan orang yang bukan orang Indonesia? Nah, itulah termasuk AA mampu mengenali pola dan membuat keputusan secara otomatis. Jadi sosial media itu luas, ya, tidak hanya orang Indonesia saja. Bisa jadi kita berkenalan dengan orang yang di luar Indonesia. Perbankan juga sama, ya. Misalkan kita mempunyai aplikasi DKI, ya. Di DKI, kalau DKI mungkin hanya orang-orang DKI saja, ya, orang-orang Jakarta. Tapi misalkan seperti BCA, BRI, itu bisa jadi di luar Indonesia pun mereka melakukan aplikasi perbankan. Nah, di sini perbandingan kecerdasan KA dengan kecerdasan manusia. Kalau KA tidak memiliki perasaan, hanya mengikuti instruksi. Sedangkan kita sebagai manusia itu biasanya bisa berpikir sendiri dan memiliki perasaan serta kreativitas untuk berinovasi dan menciptakan ide baru. Ya, sebetulnya kita dengan komputer itu lebih pintar kita, ya. Komputer bisa melakukan apapun sesuai instruksi. Yang membuat komputer siapa? Orang manusia. Berarti yang lebih pintar adalah manusia. Yang perbedaannya yaitu kalau dia bisa memahami konteks yang luas. Yang keempat, hanya bisa membuat keputusan berdasarkan angka dan pola, sementara manusia bisa memahami konteks yang luas, bisa membuat keputusan dengan pertimbangan emosi, nilai moral dan etika. Nah, inilah perbedaan antara KA dengan kecerdasan manusia. Macam-macam KA banyak, ya. Contohnya yang tadi ada Google Translate, ada Google Assistant, Facebook, Face ID, ya, banyak macamnya. Ada yang termasuk natural language, lalu ada speech, ada image, ada autonom, dan yang lainnya, ya. Ada 7 macam-macam AA. Narrow AI yang dirancang untuk tugas tertentu. Contoh Siri, Google Translate. Lalu yang kedua general AI dengan kemampuan setara manusia dalam berbagai tugas. Lalu yang ketiga tentang AI yang melampaui kecerdasan manusia atau hipotesis. Cara kerja kecerdasan artifisial. Kalau kecerdasan artifisial, kita harus yang pertama memasukkan data. KA memerlukan data sebagai bahan belajar seperti gambar, suara, teks, atau riwayat aktivitas. Contohnya, KA dilatih mengenali kucing dengan melihat ribuan gambar kucing. Yang kedua, itu ada proses. Ya, proses atau pelatihan model. KA mempelajari pola dari data menggunakan teknik seperti deep learning. Model ini seperti otak buatan yang belajar dari pengalaman. Yang ketiga, luaran atau prediksi dan output. Ya, jadi kesimpulan dari KA bekerja dengan belajar dari data, proses melalui model, dan juga menghasilkan output. Ya, jadi ada input data, masukkan data, dan ada proses, dan juga ada outputnya. Limitasi kecerdasan artifisial. Nah, di sini ada limitasinya. Yang pertama, meskipun KA memiliki banyak keunggulan,
teknologi ini tetap memiliki keterbatasan. Yang pertama itu ada bidang kesehatan. Contohnya diagnosis penyakit dan operasi presisi. Itu di bidang kesehatan. Yang kedua, ada bidang pendidikan. Pembelajaran adaptif dan belajar digital. Contohnya tadi apa? Di pendidikan, ChatGPT, Gemini, itu termasuk KA dalam bidang pendidikan. Lalu ada bidang transportasi, yaitu tadi mobil otonom dan navigasi cerdas. Yang keempat dalam bidang bisnis, yaitu layanan otomatis dan analisis konsumen. Peluang dari adanya KA, efisien, inovasi produk, akses informasi lebih cepat, peningkatan keamanan siber. Tantangan dan risiko dari KA. Ada tantangannya kalau kita melakukan foto, ya, karena itu keamanan data dan privasinya harus dilihat. Ya, jangan sembarangan, dilihat dulu pengaturannya. Lalu yang ketiga, bias atau diskriminasi algoritma. Yang keempat, ketergantungan teknologi. Jadi kita di zaman sekarang sudah jelas ya, pasti kita tergantung kepada teknologi. Ketika Bapak Ibu guru memberikan tugas nih yang susah, kalian pasti nyarinya di Google atau ChatGPT dari jawabannya, ya. Karena kita di zaman sekarang udah pasti adanya KA, ya, adanya teknologi yang baru. Lalu ada etika dan regulasi. Etika dalam KA. KA harus digunakan untuk kebaikan bersama. Lalu perlindungan terhadap hak asasi manusia. Jadi di zaman sekarang KA itu kalian pergunakan dengan sebaik mungkin untuk kebaikan kita bersama, bukan untuk hal-hal yang misalkan curang atau misalkan ngehack orang lain, itu nggak boleh, ya. Perlindungan terhadap hak asasi manusia. Lalu regulasinya yang diperlukan adalah transparansi sistem KA, akuntabilitas atas dampak KA, keadilan dan non-diskriminasi, keterlibatan pemerintah dan lembaga nasional. Prinsip dalam menggunakan KA, tadi yang pertama transparansi, akuntabilitas, adil, dan juga privasi. Peran generasi muda memahami cara kerja KA, mengembangkan KA yang etis dan adil, memanfaatkan KA secara positif, mendorong transformasi digital. Jadi kesimpulannya dari pembelajaran hari ini, kecerdasan buatan merupakan teknologi yang membawa perubahan besar di berbagai bidang. KA membuka banyak peluang, namun juga menghadirkan tantangan yang perlu diantisipasi. Dengan pemahaman dan penggunaan yang bijak, kita dapat memaksimalkan manfaat KA dan untuk kemajuan bersama. Ya, sekian dari Ibu, terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan tentang materi mesin cerdas dan non cerdas? Baik, tidak ada. Jika tidak ada, kita lanjut ke tugas. Ibu ada tugas untuk per kelompok. Nanti mohon dikerjakan, dan jika sudah nanti dikumpulkan dan dipresentasikan di depan. Ya, biar semangat, kita tepuk semangat dulu yuk. Ya, tepuk semangat. Suaranya ding. Duk. Ding. Ya, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4,
centang, ya. Ini mesin cerdas apa mesin cerdas? Ya, dan juga ada 3 pertanyaan yang harus tiap kelompok dijawab. Ya, dibagikan dulu kakak belinya. Silakan dijawab sama-sama. Kuis Amar dan dikasih tahu. Kalau ini kan dia kan kita harus detik kuning, berarti punya orang cerdas. Ini ya harus kita perintah. Ini kan kita udah tuh saya caper. Salam doa. Nama-nama anggota kelompok saya. Ada Mawar, Aska, Alvin, Faye, Linda, dan Ilham. Nama gambar Google Map cerdas, kalkulator cerdas, mobil lokal cerdas, chatbot layanan pelanggan cerdas, cuci manual cerdas, remote TV cerdas, Google Translate cerdas, mesin edisi cerdas, mesin pengenalan cerdas, mesin printer cerdas. Apa perbedaan utama antara mesin cerdas dan mesin cerdas? Satu, mesin cerdas adalah mesin yang bisa belajar dari pengalaman dan memperbaiki kinerja. Mesin cerdas adalah mesin yang hanya bekerja sesuai instruksi yang sudah diprogram. Menurutmu, apakah semua mesin cerdas baik? Jelaskan. Ya, karena sudah memakai fitur cerdas dari AI. Coba sebutkan contoh mesin cerdas atau mesin cerdas lainnya yang kamu ketahui di rumah atau di sekolah. Mesin cerdas, mesin cuci, handphone, mesin non cerdas, remote, dan printer. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang sudah selesai. Sudah selesai? Baik, anak-anak, terima kasih sudah mengerjakan tugas kelompoknya, dan tadi sudah ada perwakilan untuk mempresentasikan hasil tugas kelompoknya. Minggu depan kita akan lanjut ke
tentang pemanfaatan KA ya, pemanfaatan dari kecerdasan artifisial. Itu saja dariku untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum